Em, Baik, kali ini saya akan menjelaskan komponen yang ada pada komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Ayu Sinta Gayatri dari kelas Manajemen Informatika 4A. Baik, langsung saja saya menjelaskan komponen pada komputer. Saya mulai dari motherboard. Di sini saya akan menggunakan motherboard Asus B450 Plus, di mana pada motherboard ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya yaitu yang pertama ATX Power Connector atau disingkat dengan Advanced Technology Extend, merupakan konfigurasi motherboard dan catu daya atau power supply. Digunakan untuk mensuplai tegangan ke motherboard. Pada motherboard versi lama digunakan konektor ATX 20 pin. Sedangkan motherboard yang sekarang atau terbaru sudah menggunakan konektor ATX yang 24 pin. Untuk konektor ATX 24 pin pada dasarnya merupakan konektor ATX 20 pin ditambah dengan konektor 4 pin. Sehingga kedua konektor ini bisa digabungkan atau dilepas sesuai dengan motherboard yang kita pakai. Nomor 2, CPU and casing fan connectors. Digunakan untuk menyambungkan kabel kipas ke konektor kipas pada motherboard. Nomor 3, AMD IM4 CPU socket. Merupakan soket mikroprosesor terbaru yang digunakan oleh CPU yang dibangun berdasarkan arsitektur Zen yang mempunyai 1331 slot pin. Soket IM4 itu sendiri didukung oleh beberapa model chipset motherboard atau tepatnya ada 6 model chipset yang memiliki jumlah jalur PCI Express dan opsi konektivitas lainnya yang berbeda. Pilihan konektivitas tersebut biasanya meliputi NVMe, SATA, dan USB 3. Nomor 4, Aura RGB Strip Header, 4 pin RGB header. Kali ini Asus memberikan 2 buah pin header Aura RGB Strip lengkap dengan kabel ekstensinya ditambah dengan aplikasi Aura. Header ini dapat digunakan untuk menghubungkan Aura RGB LED strip yang memiliki 4 pin ke motherboard sehingga bisa kita atur berbagai parameternya. Di software sendiri, user akan menemukan 6 mode pencahayaan yaitu static, strobe, breathing, color cycle, musik efek, dan indikator suhu prosesor. Nomor 5, DDR DIMM slot, merupakan slot untuk RAM. Baik, nomor 6 yaitu M.2 socket, yang juga dikenal sebagai Next Generation Form Factor NGFF, merupakan spesifikasi untuk kartu ekspansi komputer yang dipasang secara internal dan konektor terkait. M.2 menggantikan standar M-SATA yang menggunakan tata letak kartu mini PCI Express fisik dan konektor. Spesifikasi fisik yang lebih fleksibel dari slot M.2 ini memungkinkan lebar dan panjang modul yang berbeda dan bisa dipasangkan dengan ketersediaan fitur interfacing yang canggih, sehingga membuat M.2 lebih cocok daripada penggunaan M-SATA untuk aplikasi penyimpanan seperti solid state pada umumnya, dan khususnya untuk penggunaan perangkat lebih kecil seperti Ultrabook atau tablet. Nomor 7 ini merupakan AMD Serial ATA Connectors. Ini merupakan antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massal seperti drive hard disk, drive optik, dan drive solid state.
Serial ATA menggantikan standar paralel ATA sebelumnya untuk menjadi antarmuka utama untuk perangkat penyimpanan. Baik, untuk yang nomor 8 ini merupakan sistem panel konektor. Konektor ini mendukung beberapa fungsi yang dipasang pada chassis, diantaranya yaitu sistem power LED, hard disk drive activity LED, sistem warning speaker, ATX power button atau soft off button, yang terakhir yaitu reset button. Untuk yang nomor 9 itu merupakan USB 3 konektor, nomor 10 USB 2 konektor, nomor 11 merupakan clear RTC RAM, digunakan untuk menghapus data RAM CMOS RTC dari informasi pengaturan sistem seperti tanggal, waktu, dan kata sandi sistem. Nomor 12 itu merupakan serial port connector. Nomor 13 digital audio connector. Nomor 14 merupakan front panel audio connector. Kemudian untuk nomor 16 dan 15 merupakan PCI, Peripheral Component Interconnect. Ini merupakan suatu alat penghubung untuk bus komputer 32 bit. Alat-alat ini terintegrasi pada motherboard komputer dan dapat digunakan untuk memungkinkan penambahan perangkat PCI seperti modem, perangkat keras jaringan, atau card suara dan card grafis, di mana untuk PCI nomor 15 merupakan PCI Express 2.0 slot, dan untuk nomor 16 terdiri dari dua PCI berbeda, yaitu PCI Express 3.0 dan PCI Express 2.0 slot. Apabila sudah terakit dengan benar, maka terlihat seperti pada gambar berikut. Ini merupakan bagian dalam PC yang terdiri dari prosesor, RAM, GPU, storage yang terdiri dari hard disk drive dan SSD. Kemudian ada power supply. Pada gambar PC berikut terdapat prosesor. Prosesor ini ibaratkan dengan otak komputer. Pada prosesor biasanya didampingi dengan fan atau kipas yang digunakan untuk menjaga kestabilan suhu pada prosesor. Kemudian terdapat power supply, di mana power supply ini digunakan untuk mensuplai daya ke perangkat keras komputer. Selain itu juga power supply digunakan untuk mengkonversi arus listrik dari AC, dari outlet listrik ke DC ke komputer. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory, di mana fungsi utama dari RAM ini yaitu untuk membantu penyimpanan memori sementara. Baik, selanjutnya ada hard disk drive atau HDD, di mana fungsi utama dari hard disk drive ini yaitu untuk menyimpan data secara permanen ke dalam sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya untuk di read atau di write. Lain halnya dengan RAM yang fungsinya hanya untuk menyimpan data secara sementara. Kemudian ada SSD atau solid state drive. Pada PC kali ini menggunakan SSD SATA 3, di mana pada umumnya SATA memiliki kecepatan
yang lebih tangguh dan handal jika dibandingkan dengan ATA generasi sebelumnya. Baik, sekian penjelasan tentang komponen komputer yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.